Baik. Nah, untuk materinya sendiri, selama satu semester itu, nanti ini kita lewatin aja deh, Anda bisa baca-baca tentang CPMK dan yang lain-lain. Ya. Nah, ini kita langsung ke, nah ini materi-materi apa aja yang akan kita sampaikan satu semester ini. Nah, satu semester ini kita akan bicara tentang apa namanya kontrak belajar ya dan penugasan penilaian. Nah, ini kemarin udah di RPS. Nah, nanti pertemuan ini kita akan bahas tentang tujuan negara. Tujuan pendidikan hukum ini nanti kita skip dulu, dan fungsi negara. Ini penting juga untuk melihat hukum itu seharusnya untuk apa gitu kan. Fungsi hukum dan hubungannya dengan tujuan negara itu seperti apa. Karena nggak mungkin kita membuat hukum tanpa ada alasan. Kita membuat hukum tanpa ada tujuan. Jadi hukum itu harus ada dalam koridor cita-cita negara di mana hukum itu dibentuk. Nah, kita akan membahas ini dulu. Tujuan negara, sebenarnya negara dibentuk itu untuk apa sih gitu. Negara dibentuk untuk apa? Buat apa sih ada negara gitu kan? Emang kita nggak ada negara nggak bisa hidup gitu kan? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan mendasar yang perlu kita jawab ya, dan mungkin perlu Anda refleksikan di kemudian hari. Ya, mikir aja, kemungkinan negara ini hari ini bikin gampang atau bikin susah sih gitu. Saya harus repot-repot buat KTP, saya harus repot-repot ngisi SPT, ya kan? Saya harus repot-repot bayar BPJS, ya itu kan ketentuan-ketentuan yang dibikin negara. Kira-kira menurut Anda hal itu menyusahkan atau bikin hidup Anda jadi gampang? Ya pikirin aja gitu. Kira-kira negara penting atau enggak? Nah, ini agak mendasar dan filosofis untuk membahas ini ya. Kemudian di pertemuan selanjutnya kita bahas tentang Undang-Undang Dasar ya, sebagai pengembangan ilmu hukum. Tentunya Undang-Undang Dasar kita tempatkan sebagai dasar hukum atau sumber hukum seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oh maaf, Pancasila ya. Nanti kita bahas juga tentang Pancasila, bahas tentang sejarah Pancasila seperti apa, kenapa kemudian dia ditempatkan sebagai sumber hukum ya, dan dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar ya. Kita bahas itunya dulu ya. Bahas hal-hal pokoknya dulu ya. Itu di pertemuan ketiga, berarti pertemuan ke depan. Kemudian pertemuan selanjutnya kita membahas tentang perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ini sebenarnya materinya cukup susah ya, tentang perkembangan pengaturannya itu, terutama kita nanti bahas tentang teori ground norm yang saya pikir sampai hari ini saya belum tahu siapa yang pertama kali membawa teori ground norm ke Indonesia, murid-muridnya siapa yang belajar di sana, ini masih bingung ya. Kemudian tentang sumber hukum dan asas pembentukan dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan. Ya, ini nanti sumber hukum, ada sumber hukum formil dan material, dan kemudian jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pertemuan berikutnya di pertemuan ke-6. Jadi kita bahas tentang ini ground norm. Jadi ground norm itu ini apa? Konsep segitiga ya, yang dimana puncaknya itu adalah nilai dasar, dan kemudian nilai dasar semakin ke bawahnya itu penjabaran peraturan perundang-undangan. Dan kemudian selanjutnya ada materi muatan peraturan perundang-undangan. Di dalamnya ada materi muatan untuk undang-undang, untuk PP, untuk perda. Nanti dijelaskan apa namanya, harusnya aturan di dalam undang-undang itu apa aja. Terus yang di dalam peraturan perundangan itu apa aja, dan perda itu apa aja. Gitu. Jadi nggak boleh saling berkaitan. Gitu. Misalnya perda tentang Jawa Tengah mengatur tentang pajak nasional, itu kan nggak boleh. Ya. Penerimaan pajak nasional, atau kemudian undang-undang tentang desa mengatur salah satu desa di kabupaten, nggak bisa. Nanti kita akan belajar tentang itu. Apa sih yang menjadi pokok perbedaan, kenapa peraturan ini harus jadi undang-undang, hal ini harus diatur di PP, dan hal ini harus diatur di perda. Kalau anak fakultas hukum nggak tahu, ya pindah aja jadi fakultas apa gitu, fakultas yang lain gitu ya. Ini paling penting. Anda kalau bagi saya gini, yang paling penting untuk anak fakultas hukum yang bisa membedakan cara berpikir mereka, ya salah satunya ini ya tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi Anda tahu
paling nggak dasar-dasar peraturan perundang-undangan tahu, kemudian Anda tahu hukum formil atau hukum acara. Udah kuasai itu aja, paling nggak itu bisa jadi identitas utama anak fakultas hukum. Ya. Bisa jadi identitas utama anak fakultas hukum. Kalau nggak tahu ya mending nggak usah kuliah fakultas hukum aja, karena benar-benar nggak tahu, berarti kalian menghabiskan waktu kalian untuk hal yang sia-sia. Bagi saya yang penting di sini, kalian bisa tahu norma-norma dasar ya, peraturan perundang-undangan, yang jelas itu ilmunya aja ya. Kemudian yang kedua tentang hukum acara. Kalau nggak usah jadi pengacara nggak apa-apa, nggak usah jadi advokat nggak apa-apa, tapi tahu hukum acara. Ya. Jadi misalnya nih kayak apa namanya kasusnya Gisel ya, kasusnya Gisel. Ada meme itu atau meme itu beredar. Loh kok Gisel nggak ditahan? Itu sedangkan ibu yang lain kok nggak ditahan? Ini kan nggak adil gitu. Dalam di Indonesia itu kan nggak adil bagi orang yang tahu hukum acara. Hal itu ya hal yang apa ya pernyataan yang kurang tepat ya. Karena penahanan kan ada 3. Ada penahanan rutan ya, ada penahanan rumah, ada penahanan kota, ada jenis-jenis penahanan. Dan penahanan bahkan pun bisa ditangguhkan. Nah, kalau kalian tahu itu, ya mungkin kalian berhusnuzon aja ya, Gisel tidak dilakukan di tahanan rutan, mungkin tahanan kota atau dilakukan penangguhan penahanan. Atau kasus-kasus yang lain ya. Untuk itu ya jangan terlalu terbawa arus media sosial ya atau arus media massa, jangan terbawa arus itu. Fakultas hukum sudah punya metode, sudah punya pengetahuan tersendiri. Saya pikir banyak berita-berita yang saya pikir wartawannya bukan orang fakultas hukum, jadi salah nulis. Misalnya menggugat undang-undang ke MK, itu benar atau salah? Benar atau salah? Menggugat undang-undang ke MK. Yang benar gimana? Yang benar gimana? Permohonan, bukan gugatan. Nah, itu orang salah. Orang udah salah apa namanya? Hal yang paling mendasar ya. Undang-undang digugat, undang-undang salah apa? Bukan subjek hukum yang bisa dilakukan gugatan. Makanya namanya permohonan uji peraturan perundang-undangan. Nah, itu. Nah, kalau kalian ya misalnya jadi wartawan nanti salah nulis ya, wah ngisin-ngisin gitu banget. Nah itu paling nggak kuasai hal-hal kayak gitulah, hal-hal yang mendasar banget ya. Misalnya nanti hal-hal kayak gitu akan kalian temukan langsung di masyarakat, gitu kan. Hal-hal kayak gitu kalian akan nemu di masyarakat dan selalu akan jadi hal yang harus kalian selesaikan. Nah, kalian habis ini lulus ya, setahun lagi lulus lah. Ya, saya doakan kalian setahun lagi lulus dengan UPK cum laude ya. Ada tetangga main, wah sarjana hukum nih, ya, ada plakatnya gitu, wah sarjana hukum nih, saya mau tanya nih tentang waris, nah gitu. Kalau kalian misalnya nggak memahami ya dasar-dasar tentang hukum warisan, ya habis tuh. Di mata kampus nilai kalian bagus, tapi di mata orang awam ya sarjana kalian itu nggak berguna apapun, nggak ada gunanya gitu. Nggak bermanfaat bagi orang sekitar, ilmu yang kalian bermanfaat nggak ada sekitar. Makanya ya sebelum terlambat, sebelum lulus ya pelajari dulu lah hal-hal yang paling mendasar. Saya sering ditanya hal semacam ini. Kemarin ya saya bukan advokat ya, ada yang nanya, Mas ada mau ini nih mau gugat cerai, saya gugatnya kemana ya? Untung hukum acara saya sedikit tahu. Ya saya arahkan sini ya. Setelah itu ya ke advokat aja gitu untuk yang lain-lain. Tapi untuk hal-hal yang mendasar hal-hal semacam itu dibutuhkan. Suatu saat kalian akan ketemu. Kalian pulang ya ke rumah bawa sarjana hukum, tetangga kalian tahu wah sarjana hukum baru nih lulusan UMK. Pasti suatu saat ya akan dibutuhkan, kemampuan kalian akan dibutuhkan. Nah, kalau kalian cuman ya biasa-biasa aja ya nanti ya siapa aja nanggung. Oke. Itu ya pelajari yang paling penting itu dasar-dasar hukum aja lah, prinsip-prinsip asas legalitas misalnya di hukum pidana ya, di hukum perdata apa gitu, tahu hal-hal, nggak usah tahu semuanya nggak apa-apa, nggak masalah. Dan kita memang nggak dituntut untuk tahu semuanya ya.
Tahu 1-2 aja gitu ya, nggak masalah. Yang penting bisa berguna. Karena kalian di kampus itu nggak lama. Di kampus itu banter-banternya paling 5 tahun, 6 tahun, mentok-mentoknya segitu. Kalian akan lebih lama di masyarakat, akan lebih lama di luar kampus, gitu ya. Di mana kemampuan kalian lebih dibutuhkan itu justru di sana, bukan di sini. Jadi ya siap-siap aja ya, kalau udah lulus, siap-siap aja ketemu banyak hal yang mungkin di sini kalian nggak nemu, atau kalian nggak ketemu. Bukan nakut-nakutin, tapi ya siap-siap aja. Saya aja kaget pertama kali, waduh, ditanya tentang waris, bingung saya. Hanya tanya teman yang lebih paham. Benar Pak, saya tanya teman yang lebih paham dulu, ya, akhirnya sedikit aman gitu kan, atau yang lain-lain lah. Suatu saat ya kita ketemu. Nah, ini materi muatan di pertemuan ke-7. Ntar pertemuan 8-nya kita bahas tentang Prolegnas, program legislasi nasional, program legislasi daerah, kemudian ada pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, kita mulai ke prosesnya. Proses pembentukan peraturan itu gimana? Kemudian teknik penyusunannya itu penting ya. Apakah berusul dari usul eksekutif atau usul inisiatif ya? Karena pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia ada kekuasaan eksekutif dan legislatif ya yang membentuk. Ini cukup ramai juga ya, jadi macam perdebatan. Kemudian bentuk perancangan peraturan perundang-undangan ya. Untuk UU, undang-undang, untuk peraturan perundang-undangan, dan untuk perda. Dan ini keberlakuan peraturan perundang-undangan berlaku sah atau berlaku mengikat. Dan kemudian penyebarluasan peraturan perundang-undangan, ya, pengundangan pada lembaran negara dan berita negara. Nanti harus kita bedakan lembaran dan berita. Saya juga baru tahu nih. Dan setelah itu UAS. Ya, semoga UASnya lancar ya, nggak usah susah-susah. Oke, nanti tugasnya gini, tugasnya susah-susah gampang sih. Jadi nanti ya, tugasnya gini nih, perhatiin nih. Tujuan tugas ini ya, udah oke. Tugas kalian adalah membuat rancangan peraturan perundang-undangan. Jadi praktek langsung kalian buat peraturan perundang-undangan. Ya, buat rancangan peraturan perundang-undangan, objek aturannya bebas. Kalian mau tentang, ya intinya jangan sama undang-undang, sama perda maupun rancangan undang-undang. Pokoknya jangan sama. Ya. Objek yang diatur jangan sama. Misalnya kalian mau objek tentang pariwisata, perda atau undang-undang boleh deh, boleh. Perda tentang pariwisata gitu, atau perda tentang kebersihan lingkungan, atau perda tentang investasi, perda tentang pasar tradisional, perda tentang sekolah gitu, bebas, objeknya bebas. Yang penting jangan sama dengan undang-undang, perda maupun rancangan undang-undang. Biasanya rancangan undang-undang itu udah ada, jangan sama dengan itu ya. Nah, proses perancangannya harus dengan aturan perundang-undangan, Undang-Undang 12 tahun 2011. Tekniknya harus sama ya, tapi objeknya bebas, kalian bebas. Undang-undang tentang pulpen gitu ya, atau undang-undang tentang vas bunga, silakan kalian diatur sendiri ya, bebas. Atau undang-undang tentang WC, nggak masalah gitu. Maksimal pasalnya 20 aja, nggak usah banyak-banyak. Bisa diberikan delik itu ancaman pidana. Misalnya kalau menjual pulpen ya, misalnya kalian ada perda tentang pulpen, terus menjual pulpen sembarangan bisa dikenai denda 500.000 atau apa gitu ya. Silakan kalian lah, bisa didiskusikan. Nanti itu kerjakan secara kelompok aja ya. Kelompoknya bebas. Di sini berapa sih ada bebas, pokoknya bebas lah. Jangan satu kelas satu kelompok ya. Ya dibagi berapa ya? Satu kelompok 10, ini kelompoknya berapa total sih? Mas Komting, Mbak Komting, yang totalnya satu kelas C berapa nih? 50 ada? 40, Pak. Hah? Berapa? Sekitar 40-an. 40 ya, 40 ya. 40, 5 kelompok aja cukup ya? Satu orang 8 atau 9 gitu ya. 5 kelompok aja cukup ya? Cukup ya? Enggak, ya, Pak. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit ya. Kalau banyak nanti ada yang nggak kerja, kalau terlalu sedikit kasihan, beban kerjanya terlalu banyak. Ntar dalam bentuk soft file, hard file nggak usah deh, hard file ya. Kalau memang benar-benar nggak terpaksa, ini hard file nggak usah.
Intinya soft file aja, soft filenya ke saya ya. Dan kemudian kalian buat PowerPoint-nya nanti presentasi. Presentasinya kapan aja kalau udah jadi, terserah kalian. Besok udah jadi presentasi boleh, ya. Saya senang hal-hal yang fleksibel gitu. Tapi yang penting sebelum UAS, karena saya punya prinsip sebelum UAS nilai tugas dan semua nilai harus sudah masuk. Jadi kalau numpuk-numpuk di UAS nanti lama, kasihan kalian nunggu nilainya lama. Ya. Jadi sebelum UAS harus sudah presentasi dan soft file-nya udah jadi, ya. Nanti presentasi kayak biasa saya lah. Yang penting sebelum UAS kalian siapnya kapan gitu. Oh siap nanti sore kalau udah jadi juga nggak apa-apa gitu. Yang penting ya kita sama-sama sepakat gitu ya. Jadi saya mau buat kebiasaan segala hal yang kita lakukan adalah atas dasar kesepakatan gitu ya. Konsensual. Ya dibuat fleksibel aja, jangan terlalu apa namanya? Jangan terlalu mengikat ya. Karena kalau terlalu mengikat kalian nanti kayak kerasa dikejar deadline gitu. Itu ini kriteria yang saya lihat ada kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Jadi cara kalian melakukan apa namanya, misalnya tentang pertimbangan sosiologis, pertimbangan filosofis, yuridisnya udah sesuai ya, dan kemudian tata cara penulisannya udah sesuai, dan materinya ya ini materi juga nggak kalah penting ya, materi dan substansi peraturan perundang-undangan yang kira-kira bisa diterima secara akal ya, kira-kira bisa make sense dengan common sense atau nalar publik itu menerima ya. Misalnya kalian gini, kalian buat perda tentang apa namanya buku ya, terus di materi itu kalian ngarang aja boleh membajak buku gitu, asal dengan syarat seperti ini, itu udah nggak make sense, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain ya kan. Ya intinya gitu, yang bener-bener aja deh, nggak usah ya boleh objeknya ngarang, tapi ngaturnya juga yang bener juga gitu. Misalnya perda tentang sampah, kalian boleh kalian buat peraturan boleh membuang sampah asal atas izin, nah itu nggak boleh kayak gitu ya. Ya yang penting yang normal-normal aja dah gitu. Dan ya misalnya tentang apa, tentang sanksi ya, sanksinya sanksi kan terbatas kan, sanksi kan terbatas. Misalnya delik itu kan sanksi pidana, pidana pokoknya kan sudah ada di KUHP. Misalnya kalian nambahin akan dikenakan pidana jongkok selama 5 tahun gitu, itu nggak boleh. Misalnya di ketahuan membuang sampah sembarangan, harus push up selama 100 kali dengan mata merem, itu nggak boleh. Pidana pokoknya udah ada, ya. Jangan ngarang gitu kan, jangan ngarang. Dan kemudian ada penulisan dan presentasi, ya. Presentasinya nanti gimana performanya dan kemudian kerapian dan kedisiplinan pengumpulan tugas. Ya ini model-model penilaiannya lah. Udah tugasnya itu aja satu. Ada pertanyaan nggak? Pak, mau tanya itu yang kelompok. Ya. Itu yang kelompok dibagi 5 anggota, 5 bagian gitu. Satu Ya, 5 kelompok. Iya. Anggota. Kan tadinya katanya 40 orang. Nah, misalnya 42, berarti nanti ada yang 8, ada yang 9 gitu. Saya lupa tuh totalnya berapa gitu. Kalau misalnya 50 kan 5 kelompok kan 10 orang kan cukup gitu kan. Nah, nggak usah banyak-banyak. Yang penting dikerjain dan langsung semuanya. Oke, ada yang lain nggak? Nanya yang lain nggak? Saya pengen tugas kalian itu by praktek gitu ya, nggak cuma ngeringkes-ngeringkes. Jadi langsung praktek, tahu nih bentuk peraturan perundang-undangan ternyata kayak gini gitu. Oke, Pak, mau bertanya Pak. Iya Mas Praspa. Untuk tugasnya itu via PowerPoint atau soft file ya Pak? Untuk kan nanti kan Anda kan nyusun draft peraturan. Nah draftnya itu dalam bentuk soft file dikumpulkan ke saya. Draftnya ke saya, nanti Anda juga buat PowerPoint, poin-poin apa aja yang kuat gitu. Dan nanti PowerPoint-nya itu dipresentasikan di depan teman-teman gitu. Jadi PPT-nya nggak usah ke saya, PPT-nya untuk kalian sendiri dan dipresentasikan ke teman-teman. Kalau kalian mau bagi ke teman-teman soft file yang peraturan perundang-undangan juga boleh. Gitu. Makasih Pak. Oke, yang lain ada pertanyaan nggak tentang tugas? Tugas satu aja deh.
Yang penting dibuat tugas ya. Oke, ada pertanyaan lain nggak? Nggak ada, Pak. Lanjut aja, Pak. Oke, saya ke saya ke belakang dulu ya. Bentar, Iya, nanti Pak. kita habis ini masuk materi. Iya, Pak. Oke, Pak. Apa ndut miso ndut? Wah, iki. Ning Jogja bisa apa, Bon? Kepa putah. Oke, pakai poe. Bus. Kok senengane ngono? Gara Benane. melu. Pre ora dijak, iku nek Durban malah udah tudut. Ban Durban. Sopan ta ora Durban. 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 Sombong. Gue juga Durban. Ban. Nangis anjing. Wanciu kok ngombe ciu muka. Dut. Pak. Yo sing sabar. Ah, sosokan ngono ah. Sak mo. Iku Aldika mesti lagi taketi Prima iku. Prima wedok taketi Aldika iku. Nah, HP-ne ketok iku raine. Mangkakane kowe. Tuh. Ras, Ba. Apa sundang? Iku raine Durban dia pintu-pintu tok. Ras. Siapa sundang anjing? Tak melu kuliah ya. Hah? Tak melu kuliah. Iku sapa to? Ini itu ora kenal aku ora tak kayak kacamata iki. Saya lanjutin. Dimas Zaki. Dionge. Oke, Mas Mbak, yang saya banggakan kameranya diaktifin ya. Baru saya tinggal sebentar langsung off semua kameranya. Semoga kameranya di on semua. Saya on, Pak. Iya. Kecuali kalau mau izin mau mandi dulu bentar nggak apa-apa deh. Biar kelihatan ganteng sama cakep-cakep gitu ya. Ya mau mandi dulu nggak apa-apa. Tolong Oke, kameranya Pak. di Bicara on apa semua nih, Pak? teman-teman. Habis ini saya mulai ke materi. Oke, saya materinya nih. Nah, kita ke materi tentang norma hukum dan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, yang menjadi pokok bahasan teman-teman itu adalah tentang norma. Coba saya pengen tahu norma itu apa. Aturan. Terus Kaidah. Larangan. Hakikat. hakikat. Yang berlaku di kehidupan masyarakat. Bedanya norma sama hukum itu apa? Terus apakah norma dan hukum itu berbeda? Terus apa bedanya dengan etika? Beda, Pak. Bedanya apa? Norma cuman kaidah aturan. Kalau hukum itu serangkaian aturan-aturan petunjuk hidup Rangkaian apa, Mbak? Rangkaian aturan-aturan? yang membuat petunjuk hidup yang dibuat oleh
Petunjuk hidup ki piye? Yang membuat petunjuk hidup yang dibuat oleh pejabat, Pak. Oh, petunjuk kono petunjuk hidupnya barang. Oke, jadi sebenarnya gini, di Indonesia sendiri ya, kok amirannya langsung do off kabeh piye? Do turu apa piye iki? Ayo. Oke, jadi di Indonesia susahnya untuk apa namanya membedakan antara norma, etika, kaidah, terus aturan, etika, dan banyak lagi ya. Karena memang lahir dari bahasa yang berbeda gitu ya. Norm itu berasal dari barat ya. Norm gitu. Ya, artinya ya aturan. Susah kita untuk apa namanya ada bahasa yang saling tumpang tindih gitu. Sehingga dibedakan itu agak susah. Ya. Kita bicara norma hukum dan etika hukum, kaidah hukum, nilai hukum itu kalau apa ya kita imajinasikan itu hampir sama ya, hampir sama. Coba Anda bayangkan itu hampir sama ya, etika, norma, terus hampir nggak memiliki perbedaan secara apa ya, secara panjang ya, secara banyak nggak ada perbedaan. Nah, tetapi yang mau kita pelajari hari ini adalah tentang hukum, norma hukum. Jadi seperti yang tadi katakan Mbaknya tadi ya, apa? Bukan tentang petunjuk hidup aja sih sebenarnya, tapi tentang banyak hal ya. Poin pentingnya bukan tentang petunjuk hidup, tapi dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Ya, jadi hukum itu kalau kita ringkas itu aturan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Pejabat itu siapa? Orang yang dikasih jabatan. Ya. Sama siapa? Ya, sama negara gitu ya. Terus yang berwenang itu kewenangannya dikasih oleh siapa? Oleh negara juga gitu. Jadi yang paling penting di sini adalah keberadaan negara. Ya. Keberadaan negara yang bisa memberikan kewenangan. Keberadaan negara yang bisa memberikan jabatan. Ini penting untuk membedakan ya antara norma hukum dan norma non hukum. Ya. Kebiasaan itu hukum bukan? Bukan. Ciri pentingnya adalah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Kebiasaan bukan hukum. Tapi bisa dijadikan ya sebagai dasar untuk melakukan tindakan. Bahkan dilakukan oleh negara tanpa adanya dasar hukum. Misalnya apa? Pidato kepresidenan. Ya. Pidato kepresidenan di setiap tanggal 16 Agustus. Itu nggak ada hukumnya, tapi kebiasaan. Itu kan. Jadi negara dijalankan sebenarnya atas dasar hukum dan juga atas kebiasaan-kebiasaan. Misalnya kebiasaan penerimaan tamu di kedutaan, cara gelar karpet, cara menyapa tamu diplomasi itu memang didasarkan kebiasaan. Anda tahu nggak cara nyambut tamu di kenegaraan gimana protokolernya? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Itu berasal dari kebiasaan dan itu hampir sama semuanya. Dan awalnya ya sejarahnya tuh gini. Dulu Indonesia kan nggak punya apa-apa tuh. Awal-awal merdeka. Istana Merdeka tuh yang di Jalan Merdeka itu dulu bahkan punyanya VOC kalau Anda tahu. Dan saya baru tahu di tahun 2004 itu baru diinventarisir. Jadi Istana Merdeka ya pusat kekuasaan pemerintahan di Indonesia itu dari sejak kapan nggak tahu tuh, zaman bala hak miliknya nggak tahu punya siapa. Nggak ada sertifikat hak milik. Istana Negara itu loh yang di Jalan Merdeka. Tamrin sana lagi ya, itu di situ nggak ada yang punya. Gitu. Baru 2004 baru diurus setelah Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Jadi sebelumnya banyak aset-aset negara yang hanya klaim aja ini punya negara. Nah dulu Indonesia sebelum merdeka tuh setelah merdeka memang nggak punya apa-apa ya, dan sempat jadi perdebatan menarik ketika orang-orang kayak Soekarno itu nggak usah deh,
negara ini karena nggak punya duit, nggak usah deh kalau ada tamu negara lain ya dijamu apa adanya gitu, protokoler ya apa adanya gitu. Tapi orang yang namanya Sultan Hamid itu berpikiran lain, dia didikan Barat, dia bilang harusnya negara itu ya kayak negara lain protokolernya meskipun agak boros dikit. Ya, kayak protokoler pakai VVIP ya, terus sambutan pakai karpet merah dan yang lain-lain. Itulah karena yang mengikuti kebiasaan internasional pada waktu itu. Dan itu sempat jadi perdebatan karena negaranya waktu itu awal-awal nggak punya duit. Nah, itu tentang norma dan hukum. Yang kita pelajari beberapa pertemuan ke depan adalah tentang hukum, ya. Aturan ya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan mengikat. Ini perbedaannya adalah mengikat. Mengikat itu berarti artinya memiliki kekuatan berlaku bagi subjek hukum. Beda dengan kebiasaan. Ya. Kebiasaan orang-orang kita deh, gampang deh. Kalau misalnya nanya tempat ya, nanya tempat itu pasti berdasarkan arah mata angin, ya kan? Ngalor ngidul, ngetan ngulon. Dan mesti ngerti ancer-ancere. Tapi kebiasaan orang-orang di luar orang Jawa itu susah. Coba di sini ada yang orang luar Jawa nggak? Ada nggak? Ada orang luar Jawa? Orang Sunda deh. Orang Sunda ada nggak? Asli Kudus, Pak. Asli Kudus kabeh iki. Kedawang, Pak. Orang Medan, Mbak. Hah? Medan. Tenan apa ora? Lahir aja, Pak. Oh, lahir aja, tapi mesti nggak tahu. Coba Anda, Pak, cara paling gampang membedakan orang Jawa dan orang luar Jawa itu arah mata angin. Anda ketemu orang Jakarta, tanya aja arah timur nggak tahu, arah barat nggak tahu, nggak di dalam alam pikiran mereka memang nggak memungkinkan untuk mengetahui arah mata angin. Gitu. Coba aja, cara paling gampang itu ngetesnya. Gitu. Nah itu kebiasaan yang tertanam dalam diri kita. Mengikatnya hanya orang-orang yang biasa melakukan kebiasaan. Ya. Tapi yang namanya hukum itu mengikat bagi siapapun, bahkan kepada orang yang tidak sepakat pun dia harus terikat pada aturan perundang-undangan. Misalnya kemarin ada tentang Perpres tentang miras, ya. Itu misalnya tidak ditolak, itu ya juga berlaku bagi kalian karena namanya aturan perundang-undangan mengikat, gitu. Ya. Meskipun nanti ya jenis peraturan perundang-undangan ya punya daya mengikat yang berbeda-beda. Ya. Kalau Prof. Jimli itu mengatakan ada 4 jenis peraturan perundang-undangan. Yang pertama itu reheling. Reheling itu bentuk peraturan yang sifatnya itu abstrak. Ya. Mengikatnya itu kepada semua orang. Ya. Jadi yang bentuk mengaturnya itu abstrak dan mengikat pada siapa saja. Misalnya apa? Peraturan perundang-undangan itu sebutannya reheling. Regeling, tulisannya regeling. Ya. Regeling. Yang misalnya di Undang-Undang KUHP. KUHP aja itu reheling. Barang siapa melakukan tindak pidana. Nah, itu kan objek tujuannya itu nggak jelas. Yang diatur itu siapa nggak ada nama orangnya. Tapi itu mengikat untuk semuanya. Nah itu reheling. Ya. Nanti kalau misalnya gue njubu HTN, ya, tak tanya hal ini loh. Kamu nggak tahu ya berarti ngeten. Ya. Kemudian yang kedua ada besaching. Ya. Besaching itu penetapan. Ya. Ciri penetapan itu penetapannya itu sifatnya konkret dan individual. Konkret ini jelas. Ya. Konkret ini jelas perbuatannya itu apa. Individual itu tertuju kepada individu. Contohnya apa? Surat penetapan. Surat penetapan Anda naik pangkat. Itu kan jelas. Suratnya isinya apa, ya, dasar hukumnya apa, ya, terus orangnya siapa itu jelas. Beda dengan rekeling. Rekeling itu nggak jelas, ya, mengatur semuanya, ya, mengatur semuanya, ya. Tapi kalau besaching, ya, itu cuma ngatur satu orang, tertuju kepada satu orang. Penetapannya itu tertuju pada satu orang. Mengikatnya cuma pada itu. Misalnya ada penetapan, Mas Prima naik pangkat menjadi supervisor, ya. Perusahaan susu basi, ya misalnya gitu. Misalnya seperti itu. Yang naik pangkat ya Mas Prima aja, gitu.
bukan sopo Mas Sigit apa Mbak Diah, enggak bukan itu. Kalau peraturan perundang-undangan itu berlaku bagi semuanya. Tapi kalau surat penetapan ya yang tertulis dalam surat penetapan itu. Ya, yang kedua ada Besaching ya. Tadi pertama Regeling, dua Besaching, tiga vonis. Vonis itu juga hukum. Vonis hakim, putusan hakim itu hukum juga. Ya, tetapi mengikatnya kepada siapa? Yang dituju dalam putusan tersebut. Ya, nanti putusan ada banyak, belajar di hukum acara aja, nggak saya jelaskan satu-satu. Nah, di putusan itu ya hakim itu juga bisa membuat peraturan atau judgment law ya. Di model-model sistem common law itu hakim yang membuat aturan. Nah, tapi di kita ya enggak ya, hakim yang mengikuti aturan. Tetapi putusan hakim itu hukum juga berlaku. Putusan hakim menyatakan Mbak Vanessa terbukti bersalah melakukan penipuan misalnya seperti itu, tapi jangan sampai ya. Misalnya seperti itu ya berlaku. Kamu dihukum, ada dasar hukumnya adalah putusan. Dan itu hanya mengikat kepada yang disebutkan dalam putusan tadi. Tidak mengikat kepada semua orang. Ya. Tapi beda ya dengan Besaching ya. Kalau Besaching itu sumber hukumnya ya, sumber kekuatan hukumnya itu keluar dari pejabat. Penetapan ya, penetapan itu keluar dari pejabat. Tapi kalau putusan keluarnya dari hakim ya, beda dari sumbernya meskipun mengikatnya itu sama, kekuatan mengikatnya hanya kepada orang yang mengikat disebutkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut dan perbuatannya itu pasti. Nah, ya yang keempat adalah apa? Perjanjian. Perjanjian itu ya hukum. Ya, ingat nggak asas pacta sunt servanda? Ada ingat nggak? Ingat, Apa artinya? perjanjian itu mengikat orang-orang yang turut serta dalam perjanjian seperti undang-undang. Nah, gitu. Itu asas pacta sunt servanda kayak gitu, ya. Jadi mengikat kepada orang-orang yang terikat dalam perjanjian. Misalnya, apa ini? Mbak Intan karo Mbak Novita buat perjanjian bisnis apa buka ruko gitu ya, misalnya gitu. Ya mengikat kepada mereka berdua saja. Misalnya terjadi wan prestasi, ya yang melakukan gugatan ya salah satu kepada salah satu pihak, tidak mengikat kepada semua orang. Ya, perjanjian juga hukum ya, tapi bukan undang-undang ya, bukan undang-undang, bukan regeling ya. Maksudnya mengikat seperti undang-undang ya mengikat atas pasal-pasal yang ada dalam perjanjian tersebut. Ya, hanya mengikat atas dasar pasal-pasal yang di perjanjian tersebut. Dan di kita ya, di KUH Perdata kita, perjanjian nggak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Itu jelas ya. Ada asas kausa yang halal, ya, ada syarat kausa yang halal ya, syarat unsur objektif dalam KUH Perdata itu jelas. Tidak boleh dengan peraturan perundang-undangan, norma dan etika kalau nggak salah ya. Ini itu tentang kausa yang halal. Bahasa Belandanya apa? Tapi itu, kalau misalnya peraturan perundang-undangan itu bertentangan dengan undang-undang, implikasinya apa? Batal demi hukum. Batal demi hukum itu gimana? Perjanjian itu dianggap tidak ada. Nah, gitu. Jadi perjanjian itu tidak pernah dianggap ada. Jadi misalnya loh, aku gawe perjanjian karo Mas Prima. Mas, gawe perjanjian yo. Perjanjian apa, Mas? Perjanjian nyolong duit neng bank. Yo nggak bisa seperti itu. Perjanjiannya langsung batal. Nah, terus tiba-tiba neng perjanjian gue apa jenenge? Mas Prima ternyata wan prestasi. Seharusnya di perjanjian itu saya janjian di depan bank jam 3 sore. Lah pas Prima ternyata nggak datang. Wah, saya nganggap ini wan prestasi ini digugat di mana? Digugat di pengadilan ini melakukan wan prestasi karena melakukan tidak datang untuk melakukan perampokan bank. Lah gue malah ditangkap polisi no. Melakukan percobaan tindak pidana atau puking ya. Jadi nggak bisa ya perjanjian itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah itu 4 jenis norma. Diingat-ingat, misalnya ngambil HTM mesti saya tanya itu. Nggak bisa nanti ya kondisi meneh. Itu norma ya, norma hukum.
Sekarang kita masuk ke tentang politik hukum, kita nyinggung dikit tentang politik hukum. Apa itu politik hukum? Ya, politik hukum terdiri dari dua kata, ada politik dan hukum. Yang jelas ya, secara definitif politik hukum itu bagaimana caranya, ya, caranya menentukan hukum, ya. Caranya memberikan makna pada hukum itu agar hukum itu sesuai dengan cita-cita. Jadi nggak sekedar buat aturan saja. Jadi ada satu sesuatu yang harus kita tuju itu apa gitu. Ada sesuatu yang harus kita tuju. Nah itu caranya adalah dengan membuat peraturan perundang-undangan. Ya nanti kalau lebih dalam baca bukunya Mokhtar Kusumaatmadja ya tentang hukum sebagai social engineering itu baca di situ. Nah, tetapi pada intinya di sini saya mau menerangkan bahwa politik hukum yang digunakan di sini bukan sebagai analisa hukum, tetapi sebagai cara menentukan bagaimana hukum itu punya visi, ya. Hukum itu punya cita-cita, ya. Hukum itu harus bersifat mengatur dan memberikan kebaikan bagi masyarakat. Nah, intinya gitu. Tapi politik hukum di sini ada dua hal ya yang dibicarakan, ya, yaitu cara menentukan tujuan yang akan dicapai dan dibuat dan diberlakunya hukum. Nah ini biasanya agak susahnya itu di sini, ya. Cara menentukan tujuannya itu mau kemana. Hukum itu harus adil. Misalnya kita gitu, kita menginginkan hukum itu harus adil. Sekarang kita kembali ke pertanyaan yang filosofis. Adil itu apa? Nah, bingung toh? Adil itu apa? Digambarkan dengan coba agak direfleksikan, kan susah. Nah, itu kan nilai ideal. Adil itu kan nilai ideal, ya kan? Nilai sesuatu yang harusnya kita wujudkan. Harusnya korupsi di Indonesia itu nggak ada. Nah itu ideal. Ya. Tapi pelaksanaannya kayak apa ya kita nggak tahu kan. Nah, pelaksanaan kayak apa bukan kita nggak tahu seperti apa ya. Tapi nilai ideal itu sesuatu yang seharusnya terjadi. Sesuatu yang seharusnya dia tuh punya saya Pak, tapi ternyata enggak Pak. Ternyata memilih yang lain. Nah itu perbedaan. Nah penelitian hukum itu kayak gitu ya. Nanti kalau kalian teman-teman kan mungkin semester depan udah mulai skripsi ya. Penelitian hukum itu kayak gitu. Jadi kalian cuma membenturkan nilai ideal dengan nilai yang terjadi. Ya. Idealnya itu korupsi nggak ada Pak, sesuai peraturan perundang-undangan. Ya, korupsi itu dilarang, tapi kenapa terjadi korupsi? Nah, kalian harus mencari jawabannya kenapa korupsi itu terjadi, tapi dengan analisa hukum. Ya. Seharusnya dia punya saya Pak, tapi kok milih yang lain Pak? Ya kurang bagus Pak, dia nggak ngerti ya. Itu alasannya seperti itu. Wah, saya kok nggak dipilih ya Pak ya? Seharusnya saya bahagia bersama dia Pak, tapi saya malah menderita dengan dia Pak. PDKT ini kurang apik. Betul. Dite kurang. Kalah tumaan. Nah, ya toh. Motormu mau supraik, ngono nggone jazz. Ah, ya wis, bubar. Ya. Saya sayang dia, Pak, tapi dia milik orang lain, Pak. Waduh, ya wis ngono kuwi ya. Ya kira-kira skripsi kayak gitu ya. Kamu cuma membenturkan sesuatu yang ideal ya dengan sesuatu yang terjadi. Itu misalnya empiris. Tapi normatif ya hampir-hampir sama sih. Nanti belajar di mata kuliah metode penelitian hukum ya, tapi jangan dijadikan contoh. Pak, penelitian hukum itu kayak gini ya Pak, contohnya Pak. Saya seharusnya bersama dia, tapi dia bersama orang lain gitu ya. Wah, itu ditutuin. Ya itu cara gampangnya kita menyampaikan sesuatu ya, tapi jadi tekonero dosen-dosen senior ya, kok geger ya. Nah, itu nilai ideal itu seperti itu. Nah, politik hukum itu tujuannya adalah pada dasarnya adalah memberikan konsep-konsep dasar tentang sesuatu yang ideal. Indonesia itu harusnya merdeka, tapi hari ini bagaimana? Nah, itu sesuatu yang berbeda, pendekatannya berbeda. Anda melihat Indonesia itu dengan kacamata ideal, kacamata yang seharusnya. Mesti nanti akan berbeda dengan orang yang melihat Indonesia itu dengan cara seadanya, ya, atau norma dasolet. Itu pasti nanti akan berbeda. Makanya perdebatan paling gampang itu ya kayak gini, debat pengen menang dengan orang lain, itu lihat cara berpikirnya. Paling gampang itu lihat cara berpikir. Kita nggak tahu argumen apa yang akan dia keluarkan, tapi kalau dilihat dari cara berpikir itu gampang. Lihat
dia cara berpikirnya model ideal atau enggak. Misalnya gini, misalnya model ideal itu cara berpikirnya gini, seharusnya Indonesia itu merdeka, presidennya itu enggak korupsi, pejabatnya itu korupsi. Itu model cara berpikir ideal. Kalahkan aja dengan cara berpikir yang seharusnya, cara berpikir yang seadanya. Loh, nggak bisa. Presiden itu ternyata korupsi, pejabatnya itu nggak bisa nahan nafsu, anaknya pengen beli mobil semuanya, nggak punya duit, akhirnya korupsi. Nah, kayak gitu. Kita nggak tahu argumen yang ada di kepala orang itu kayak apa, tapi cara dia berargumen itu nggak banyak. Cara-cara metodenya itu nggak banyak. Saya kemarin ngajari teman-teman saya gitu. Saya ngajari cara logika orang berpikir. Nggak banyak. Makanya Rocky Gerung itu ya yang sering kalian lihat. Kan ketoknya nganyel gitu. Sebenarnya yang dia ngomongin ya secara materinya tuh nggak basi. Untuk orang yang suka belajar filsafat yang diomongkan Rocky itu basi. Tapi Rocky pinter logika. Itu perbedaannya. Jadi tinggal bolak-balik aja dia pinter logika. Saya akui dia pinter logika. Tapi yang diomongkan sebenarnya itu basi semua. Orang udah tahu yang sering baca aliran-aliran aja dibicarakan Rocky itu basi. Tapi secara logis dia tahu. Dia bagus. Saya akui. Tapi untuk secara materi basi. Nah, itu model aja sih. Nah, politik hukum itu modelnya gitu. Dia selalu berpikir sesuatu yang ideal. Dia selalu berpikir sesuatu yang ideal. Kalau sesuatu yang ideal itu nggak mau kompromi. Indonesia harus merdeka. Contohnya gini deh. Nah, saya tadi malam baca buku ini, ya. Pengen moco, ya. Ini Tan Malaka, ya. Orang Minang, ya, yang kiprahnya hebat lah dalam dunia dalam dunia pergerakan. Dulu temannya Bung Karno. Dia orang yang beranggapan bahwasanya Indonesia itu harus merdeka 100%. Nggak boleh ada perundingan. Prinsip Tan Malaka itu bagus. Dia membuat gerakan namanya Persatuan Perjuangan, dan poin intinya adalah kita tidak boleh berunding dengan maling yang datang ke Indonesia. Nggak ada namanya tuan rumah itu berunding dengan maling, nggak ada. Maling ya harus diusir. Nah, itu prinsip Tan Malaka 100% merdeka. Ada bukunya yang tentang itu yang saat ini masih jilid pertama, saya baca cukup lama juga. Nah, itu prinsip. Orang yang biasanya prinsip ya, ini biasanya orangnya rada kaku. Karena kalau teman rada kaku itu biasanya idealis ya. Idealis kan seringnya gitu ya. Kalian, wah ini idealis ini. Biasanya orangnya kaku. Nggak mau, ya, pokoknya prinsipnya pokoknya, kalau udah pokoknya wis angel wis Mas, pokoknya aku ora gelem karo kowe Mas. Wis angel Mas. Mas Praspa guyu. Ketoke wis tahu ya Mas ya. Oh. Rano perasaan soalnya Pak. Penuh pokoknya wis angel wis, pokoknya angel. Nah, itu nilai ideal. Angel Pak, wes. Ya, angel wis Mas, wis ndonga wae Mas, wis. Nah, penting lulus wis. Apa ya? Syukur ya Mas ya. Terus kebiasaan dalam masyarakat itu termasuk bagian dari politik hukum. Nah, itu nilai ideal. Ya, tapi yang nggak kalah penting itu adalah cara mewujudkan ideal tersebut itu seperti apa. Biasanya kalau sudah kita bicara cara itu biasanya orang sudah mulai kompromi, sudah nggak ngeyel lagi, sudah nggak pokoknya lagi. Contohnya ginilah, karena kalian wis doyang ya, wis duwe pasangan lah. Pokoknya aku nggak biarkan kamu hidup menderita, menurut kan. Caranya piye Mas? Nah itu biasanya kalau caranya itu biasanya prinsip-prinsip itu udah mulai hilang. Yo nanti kita tiap hari makan 10.000 ngirit-ngirit ya. Makan ke spesial sambal sebulan sekali aja. Nah, itu udah mulai udah mulai melandai, prinsipnya udah mulai luntur. Nggak menginginkan orang lain agar menderita, tapi kenyataannya pancen gue segini urung ono ya misalnya ngono ya. Aku nggak menginginkan kamu menderita. Kamu nggak usah kerja saja. Saya yang cari duit, ya, misalnya gitu. Nah, itu kalau kita bicara strategi itu biasanya sudah mulai meluntur. Nah, strategi ini di dalam hal ini adalah politik hukum adalah menentukan hukum itu kapan akan dibuat. Caranya gimana? Sumbernya itu dari mana? Terus kalau hukum itu bertentangan, ngurubahnya itu gimana? Ya itu nggak kalah penting. Ya, ini oke lah, nilai ideal ya.
Ya, jadi saya gambarkan itu kayak gini. Tentang politik hukum, itu semua orang Indonesia akan masuk dalam politik hukum. Semuanya. Itu bagian dari politiknya penguasa. Ya. Ya mau politik, mau baik, mau buruk, itu saya nggak tahu ya. Semuanya akan masuk. Tapi kalau model gini, kapan dibuat, caranya membuat hukum, sumber rujukannya dari mana, yang bisa anak fakultas hukum. Jajaran anak dokteran, pegawai undang-undang, bingung. Bingung, iya kan? Yang bisa cuma anak fakultas hukum. Jadi ya, orang politisi itu pasti butuh orang fakultas hukum. Membuat peraturan perundang-undangan yang benar sesuai dengan peraturan itu gimana. Nah, itu gunanya politik hukum ya. Jadi selain dia tahu cara hukum itu dibuat, hukum itu harus seperti apa, idealnya seperti apa, tapi dia juga harus tahu caranya. Ya. Oke, hidup harus bahagia, tapi caranya kita untuk bahagia seperti apa? Itu nggak kalah penting. Nek mung kowe ngerti mikirmu mung hidupmu bahagia ya angel Mas. Iso edan kok. Nah, makanya gitu. Cara itu juga nggak kalah penting. Metode kita menghadapi hidup itu seperti apa ya penting. Ya, karena di sini orang biasanya sudah nggak susah, prinsipnya itu sudah mulai luntur. Misalnya gini. Misalnya model kayak Tan Malaka tadi ya. Model Tan Malaka kan orang yang nggak mau berunding, ya. Yang ini kan, ini pejuang kemerdekaan yang nggak mau berunding. Pokoknya Indonesia merdeka, pokoknya. Nah, tapi di kenyataan berbeda. Kalau Anda tahu agresi militer Belanda dan perang di Surabaya itu secara militer Indonesia itu kalah. Secara militer Indonesia kalah, nggak punya kekuatan yang seimbang lah. Bayangke saking lawan Nika. Pasukan Belanda, pasukan Inggris yang menang Perang Dunia Kedua, bahwa pasukan Gurkha juga. Indonesia secara di atas taktik, ya, di atas kertas itu kalah, dan di lapangan juga kalah. Makanya orang-orang Indonesia, ya udah kita mulai berunding aja. Karena kalau diteruskan perang, isontek sak Jawa. Indonesia bisa habis kalau diteruskan perang. Makanya kita mau diplomasi. Makanya nanti di sini ya, di bukunya Tan Malaka ini, dia bentuk namanya Persatuan Perjuangan itu beberapa teman-temannya itu mulai berpikir, udahlah, jangan ngeyel aja, kita berunding aja. Nek kita perang terus, ngeyel terus, ya, rakyat akan habis. Ya. Kita nggak punya, percuma saja kita punya negara nggak punya rakyat. Siapa yang akan diatur? Nah, udah mulai berpikir seperti itu. Nah, itu metode itu kayak gitu. Metode itu sudah mulai berpikir caranya. Nah, untuk menyatukan keduanya itu ada di dalam teori perancangan hukum. Nanti kita belajar pelan-pelan. Meskipun sebenarnya yang kita bicarakan itu banyak di sini tentang nilai ideal. Karena menurutku nilai ideal itu nggak kalah penting. Ya, untuk menghindari kalian membuat aturan-aturan yang saya pikir bertentangan dengan kehendak umum. Nah, ini penting. Nah, tapi ini juga nggak kalah penting. Makanya bagi saya untuk teori perancangan hukum model legal drafting itu ya harusnya ada SKS tambahan ya. Tapi ya memang susah ya, ya masih banyak yang lain ya. Pasti nanti kalian SKS-nya nambah. Oke, itu tentang politik hukum ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Pak mau bertanya Pak. Pak, berarti dalam merancang legal drafting itu tergantung prinsip orangnya masing-masing ya Pak, idealis sama realistis gitu ya Pak? Ya bisa dibilang gitu sih Mas. Untuk modal legal drafting, tapi biasanya untuk kemampuan legal drafting itu udah mulai ke metode. Kita udah nggak bicara ini lagi. Bicaranya udah tentang metode cara membuat undang-undang, ya, cara pengaturannya, udah lebih banyak ke materi muatan. Nah, berarti waktu pemikiran yang kayak gitu tuh di tahap waktu masih perancangannya ya Pak? Mas perancangan, pas public hearing ya, terus buat naskah akademik. Mungkin untuk yang nilai-nilai ideal mungkin agak bisa masuk. Tapi setelah ke perancangan, yang bicara kan lebih politis. Yang rancang aturan kan siapa? Kan lembaga legislatif, dia partai politik semua. Udah pertimbangannya udah pertimbangan politis, udah bukan pertimbangan hukum lagi. Susah. Meskipun sebenarnya nilai model-model pemikiran ideal bisa masuk, tapi biasanya di awal. Setelah itu ya mulai mengendur kompromi lagi. Ini bagusnya apa? Kompromi lagi.
pakai teknik lobby, ya udah biasa di Senayan lah. Tapi cepet kaya sih. Iya, Pengen cepet sugih. Oke, ada pertanyaan lain? masih Pak. Oke, ini saya ngasih model Thomas Hobbes tentang kenapa kemudian negara dibentuk ya. Kalian bisa bantah ini 100% nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi ini sebenarnya teori menarik juga. Jadi ini asal usul kenapa kemudian negara itu dibentuk. Terus kenapa kemudian hukum itu ada. Ya. Jadi berasal dari prinsip ini, homo homini lupus. Ya. Homo itu ya manusia. Ya. Makhluk yang berdiri itu homo. Ya. Jadi kalau bayanganmu homo ini kayak kono ki ora ngono itu istilah serapan aja. Tapi homo itu orang yang berdiri. Ya. Orang makhluk yang berdiri itu homo. Jadi dulu ada Homo erectus, kita kan Homo erectus ya orang manusia berdiri, ada kita kan Homo sapiens, ya kan? Sapiens itu artinya bijaksana, Homo yang bijaksana, manusia binatang berdiri yang bijaksana. Terus dulu ada Homo neanderthal, banyak lagi lah Homo sapiens. Kita digolongkan, tapi nggak usah percaya sih. Itu istilah biologi aja, kita Homo sapiens. Kenapa kita bijaksana? Karena volume otak kita lebih besar. Jadi bisa bijaksana. Gitu sih kata orang-orang yang nggak percaya Tuhan. Nah, menurut Thomas Hobbes bahwa manusia itu homo homini lupus. Manusia itu adalah lupus. Lupus itu serigala. Ya. Makanya ini mungkin bahasa Romawi ya. Makanya dia ada film Lupang, ya Lupin. Ya, Lupin itu kan sama anjing ya. Lupin, ya. Lupus. Manusia itu adalah serigala bagi orang yang lain. Jadi asumsi menurut Thomas Hobbes bahwa manusia itu pada dasarnya itu jahat. Manusia itu saling curiga kepada orang lain. Saya curiga kepada Mbak Anjeli, saya curiga kepada Mas Prima, saya curiga kepada Mbak Vanessa, saya curiga kepada semuanya. Karena mereka menganggap bahwa manusia itu adalah serigala. Saya juga serigala dan kita akan saling terkam. Serigala hidupnya kan enggak. Anda kalau lihat di film-film di Discovery National Geographic, Anda lihat serigala hidupnya kan sendiri. Hidupnya sendiri mereka, orang-orang itu. Dan mereka kan musuh utamanya kan harimau ya. Kalau harimau udah berburu, pasti serigala tuh baru masuk ya. Mereka hidupnya sendiri. Dan bisa saling bunuh gitu. Dan menurut Thomas Hobbes, manusia awalnya itu adalah seperti itu. Dalam ketidaktahuan mereka merasa curiga terhadap orang yang lain. Maka homo homini lupus. Ya. Karena merasa bahwa semua orang itu merasa semua orang itu adalah musuh, maka terjadi ini. Belum omnius contra omnes atau perang semesta. Jadi semua orang itu saling membunuh. Ya. Semua orang saling membunuh ya. Biar ada yang menang gitu. Jadi keadaan dunia kacau gitu kan. Keadaan dunia kacau, makanya biasanya muncul satu lagi. Saya nggak lupa ya, bentar, cari. Itu filmnya John Wick ada. Saya nggak lupa prinsipnya. Oh, apa ya? Civis pacem parabellum. Ya. Biasanya civis pacem parabellum. Kalau kalian mau damai, kalian harus perang. Makanya Parabellum itu kan filmnya John Wick 3 kan, yang ada Yayan Ruhian sama Cecep Arif Rahman itu yang berantemnya keren banget. Nah, Parabellum itu gitu. Parabellum artinya ya civis pacem parabellum. Kalau kalian mau damai, kalian harus perang. Doktrin itu masih banyak sampai sekarang. Nah, karena menganggap ada perang semesta, semua orang itu ribut satu dengan yang lain, maka dibutuhkan namanya Leviathan. Leviathan menurut Thomas Hobbes itu adalah orang yang paling kuat. Jadi digambarkan Leviathan itu adalah serigala yang paling kuat, yang bisa mengatasi semuanya. Anda bayangkan gini aja deh, kita ada dalam satu kelas, ya 40 orang kita dalam satu kelas, setiap orang bicara sendiri-sendiri. Cara paling cepat menghentikan semua orang itu dari keadaan berisik itu menjadi tenang itu kayak apa? Caranya kayak apa? Manggil dosen. Iya, terus manggil dosennya ngopo? Ngobrol yoan, yuk nambah rame no.
Ya paling pada diem Pak, takut Pak. Yo nek dosennya koyo aku kan aku podo mahasiswa nih. Cara paling cepat ya. Ini cara paling cepat ketika misalnya kalian besok jadi dosen ya, saya doakan. Kalau kalian kelas kalian ribut, cara paling cepat apa? Teriak. Atau suara paling keras. Itu semua orang diam. Perhatiannya langsung tercurahkan kepada yang itu. Termasuk dalam hal ini Leviathan. Ketika semua orang berisik, cara paling cepat mengakhirinya berisikan itu adalah dengan teriakan yang paling kencang. Semuanya akan diam. Coba aja. Terus ke sekolah kan kalian sering berisik toh, jujur wae. Sekolah mesti kalian sering berisik. Coba menenangkan guru dengan apa? Mukul papan tulis pakai penghapus. Itu kan keras, tapi berhenti semua kan? Nah, itu modelnya kayak gitu. Bela omnium kontra oms ya. Ketika semua orang berperang satu sama lain, butuh sesuatu yang paling kuat untuk menghentikan semuanya. Misalnya kamu sama adik kamu berantem, orang tua kamu datang melerai, mesti diam. Coba ada yang melerai orang lain enggak, mesti berantem terus. Kenapa? Orang tua dianggap sesuatu yang lebih kuat dari kalian. Itu hal yang paling mendasar. Nah, menurut Thomas Hobbes, ketika masyarakat dalam kondisi kacau, mereka membutuhkan Leviathan. Leviathan itu manusia serigala yang paling kuat. Udah, berhenti semua, jangan berantem. Nah, ketika semuanya sudah tenang, ya semuanya sudah enjoy kayak gini ya, akhirnya membuat aturan hukum. Kita buat aturan hukum saja. Kira-kira seperti itulah. Meskipun sebenarnya ada beberapa hal yang saya langkai. Kita buat aturan hukum saja, biar tenang, nggak saling berantem. Kita saling sepakat saja, biar kita nggak berantem. Itu caranya gimana? Ya udah ini kita sepakat ini ya, jangan berantem ya. Kalau berantem gimana? Dikasih hukumannya apa? Misalnya suruh nari 15 jam, itu apa-apa, wes sasae wes. Pokoknya seperti itu ada sanksi. Ini menurut Thomas Hobbes, ya masyarakat tradisional seperti itu. Dimulai dari pertengkaran satu sama lain, yang kemudian membutuhkan sesuatu yang lebih kuat. Makanya kepala suku itu kan selalu dihormati, karena dia dianggap Leviathan. Ya kan? Kalau kalian lihat film Indiana Jones, terus opposing perang-perang karo suku pedalaman, mesti kan nek kepala sukunya metu meskipun tua ya kanggo jenggotnya buk banget kayak itu rampung, gelutnya rampung, wah terus kok ditahan. Nah, seperti itu Leviathan. Ada aturan hukum. Aturan hukum itu dimulai ketika masyarakat itu membutuhkannya. Ya, menurut Cicero itu ubi societas ibius. Jadi masyarakat itu pasti ada hukumnya. Apapun itu, mau hukum tertulis, mau tidak tertulis, itu seperti itu. Nah, tapi di sini ya, ini saya kasih tanda tanya bahwa sebenarnya nanti aturan hukum itu membuat homo homini lupus juga. Membuat orang saling curiga. Ya ini terserah kalian sepakat atau enggak, tapi kita lihat aja. Kayak anak gugat orang tua. Ya kan kemarin kan banyak ada kan? Iya, Pak. Itu kasus itu udah saya dengar sejak saya kuliah ada. Anak gugat orang tua karena harta waris. Ya kan terus ya banyak seperti itu. Itu kan model-model homo homini lupus lagi. Bayangkan dalam lingkungan paling kecil kita kan keluarga. Circle kita paling kecil kan keluarga. Dan yang paling dekat ya kan, itu keluarga. Bayangkan sesuatu yang Anda paling dekat itu kemudian digugat di pengadilan. Itu kalau bukan homo homini lupus apalagi? Sama-sama serigalanya. Durhaka. Ya itu gambaran Thomas Hobbes. Makanya ini bagi saya ya akan selalu muter. Termasuk juga ya Leviathan itu sering digambarkan oleh ilmu politik itu, ahli-ahli ilmu politik itu sebagai konsep negara otoriter. Otoriter itu akan muncul ketika masyarakat itu terlalu berisik. Itu sudah pasti. Indonesia nunggu kapan? Mungkin 5 atau 10 tahun lagi akan otoriter lagi. Tanda tandanya apa? Kita itu terlalu berisik, Mas. Di media sosial kita itu terlalu berisik. Di banyak tempat kita terlalu berisik. Orang kalau sudah terlalu berisik, mesti bosen. Kowe mesti bosen delok wong demo. Asli. Ya karena itu kita berisik. Kita butuh ketenangan, butuh kedisiplinan. Nah, ketika masyarakat butuh ketenangan, butuh kedisiplinan, pemimpin otoriter masuk. Semua pemimpin otoriter itu lahir dari era demokratis. Pak Karno itu sempat otoriter. Dia lahir dari era demokratis. Hitler loh sing gawe perang dunia kedua, dia itu dipilih dan menang oleh rakyat Jerman. Menang loh Hitler itu. Dia ikut pemilu.
tapi bisa membuat rakyat Jerman. Anda bayangkan ya, rakyat Jerman itu adalah masyarakat yang menghasilkan filsuf yang sangat hebat sekali, tapi bisa jadi orang yang otoriter, masyarakat yang otoriter. Ya karena itu sebelumnya era demokratis dan kalah Perang Dunia Pertama membutuhkan orang kayak Hitler. Kita beberapa tahun lagi pasti akan membutuhkan orang seperti itu. Lihat kondisi masyarakatnya, itu pasti muter. Biasa kok, itu hal-hal kayak gitu muter. Nanti kalau pemerintah otoriter bosan, cari yang demokratis. Nanti demokratis terlalu berisik, ya bosan itu ngomong apa kowe, terus lagi berisik ngomong apa. Kita butuh sesuatu yang diam. Makanya nanti pemimpin otoriter nanti masuk. Coba aja. Kita lihat 20 tahun lagi aja deh. Pemimpin otoriter lahir. Pemimpin yang tidak menerima kritik, pemimpin yang tidak menghendaki keberisikan, ya kan, satu orang satu pendapat, gitu kan, itu sesuatu yang dibenci oleh rezim otoriter, dan itu pasti akan muncul ketika masyarakat kita terlalu berisik. Nah, kita terlalu diam, otoriter juga akan naik. Coba aja, nanti lihat. Ini hukum alam kayak gitu, Nah, ini model-model kenapa hukum itu masuk ya. Kenapa saya hanya mau menjelaskan bahwasanya dari mana hukum itu terjadi. Ya. Ini dimulai dari ini homo homini lupus, bella omnium contra omnes, dan tadi mungkin sempat civis pacem para bellum. Untuk damai kita harus perang. Ya. Itu prinsipnya George Bush. Ya. Untuk damai dengan Iran kita harus perang dulu. Ya. Kan aneh toh. Dunia itu harus perang dulu loh, baru damai loh. Ya. Kita tuh perang dunia 2 kali. Dan jaraknya dalam 50 tahun itu melakukan perang dulu. Baru kita damai. Kan aneh toh. Aneh toh. Tapi itu prinsip dasar dalam hidup kita. Prinsip kuno yang sampai sekarang masih berlaku. Tapi ojo gunake karo yang mau aku pengen damai. Perang saya apa piye ngono. Cocok ngono ya, terapkan ini untuk yang lain di kuliah aja ya, tapi jangan terapkan dalam hidup. Pak polisi aku pengen damai perang saya mau biaya, nggak boleh ya. Nah, ini tujuan bernegara, setengah 10 ya, belum nih. Nah ini tujuan bernegara, bernegara dengan beberapa prinsip itu beda-beda. Negara liberal itu menghendaki individualisme, perlindungan HAM dan kebebasan pasar. Jadi negara liberal itu ya negara liberal yang sangat menghormati kebebasan individu. Itu negara liberal. Biasanya dia lebih ke situ, individualisme. Ya, menghormati individu pokoknya kowe meh ngopo wae sak-sake. Wis kuwi negara liberal ngono kuwi. Karena mereka menganggap bahwasanya manusia itu dilahirkan untuk bebas. Prinsip dasarnya itu situ. Manusia itu dilahirkan untuk bebas. Bahkan negara pun tidak boleh ngatur orang. Itu nanti akan jadi prinsip kebebasan pasar. Di Amerika itu negara yang paling liberal. Itu konstitusinya, ya, konstitusinya itu nggak ngatur tentang ekonomi. Karena menurut orang Amerika, ekonomi itu dibebaskan atas pasar. Ngikut pasar wae, rego pasar piro ya melu. Nek di kita nggak boleh. Misalnya pasal 33 Undang-Undang Dasar, ya, bumi, laut, dan kekayaan itu diatur oleh negara. Nah, negara ngatur. Tapi di negara liberal enggak. Ya. Pokoknya yus terserah pasarnya kepiye, enggak apa-apa. Aku hanya melindungi kebebasan individu kalian. Gitu. Jangan sampai kalian itu dilanggar HAM-nya. Itu jangan sampai, udah gitu aja. Itu istilahnya itu Waterstaat. Mas. Atau istilahnya itu Waterstaat atau negara penjaga malam. Negara penjaga malam itu ya negara yang ya itu cuma jaga kebebasan individunya aja. Makanya di Amerika kemarin ada demo anti Covid kan, karena itu menghargai kebebasan. Nah, itu negara liberal. Tujuannya itu. Makanya hukumnya ya paling enggak hukumnya isinya kayak gitu aja di Amerika. Individualisme, melindungi kebebasan individu, ya kan, perlindungan HAM, kebebasan pasar. Bagaimana caranya pasar itu di pasar kliwon ya Mas ya. Tapi intinya ini perkembangan perekonomian internasional ya, itu pasar kliwon ya. Orang atur pasar kliwon, orang urusannya Amerika atur pasar kliwon.
urusan. Maksudnya pasar itu perkembangan ekonomi ya, itu pasar tradisional apa pasar apa ngono iki dudu ya, pasar Tanah Abang ora ya. Nah, itu negara liberal modelnya kayak gitu ya. Menganggap bahwasanya setiap individu itu bebas. Boleh melakukan apapun, yang penting jangan melanggar individu yang lain. Negara hadir untuk melindungi individu. Maka hukumnya sesuai dengan tujuan bernegaranya, yaitu melindungi orang-orang itu. Tapi ekonomi dibebaskan. Saya nggak akan ngatur perekonomian kamu. Nah, itu negara liberal. Bayangkan sini bisnis, saya kira go diatur-atur, mesti sungkan. Ini biasa bisnis kulaan, wah go diatur negara loh, mesti sungkan. Nah, kecuali untuk 9 bahan pokok ya memang diatur. Misalnya sing liya-liyane mesti sungkan, Bang. Iya iki rego semene. Kelarangan kemurahan mbok mesti sambat ngono ya. Nah, itu negara liberal. Nah, berbeda dengan negara komunis. Negara komunis itu diktator proletar. Jadi kekuasaannya itu tersentral dan ekonominya itu terkontrol. Aku njaluk ngapura nih Mas, aku wingi ngupload iki to. Iki kurang huruf R. Jadi loh, iki kurang huruf R iki. Wah, iso bahaya iki. Iso di-screenshot iki. Nah, negara komunis itu modelnya gitu. Dia itu diktator proletar. Oke, negara komunis menganggap semua orang itu sama rata sama rasa. Ya, tetapi ada satu orang yang mengontrol semuanya. Ini beda dengan negara liberal. Nah, liberal kowe bebas apapun ya. Istilah cak nuni ngene. Nah, negara liberal kowe iki apa? Kowe iki bebas apa wae, tapi oleh kritik. Nah, bebas apa wae, pokoke kowe mangan golek dhewe, tapi oleh kritik. Nah, nek negara komunis ki ora. Kowe mangan digolekke tapi kowe ora oleh kritik. Nek Indonesia, kowe mangan golek dhewe ora oleh kritik. Itu nek jare Cak Nun. Ya, negara komunis kayak gitu. Jadi semua kebutuhan itu dijamin. Karena menganggap semua orang itu sama rata sama rasa, kebutuhannya juga sama. Kebutuhannya dikasih sama semua. Untuk orang-orang Amerika, untuk orang-orang komunis itu sama semua. Misalnya di keluarga kamu dijatah setiap bulan 10 kilo beras. Ya keluarga lain juga sama. Karena prinsipnya gitu, sama rata sama rasa. Di negara yang masih menggunakan model-model komunis ini, misalnya Korea Utara, itu per orang per kepala di sana itu dikasih kupon. Nanti kuponnya itu ditukar. Karena kupon kan sama semua ya. Kuponnya itu ditukar. Kamu pengen apa? Ini nggak usah bayar. Nggak usah bayar. Kamu dibagi gratis sama negara, kamu dikasih gratis. Tapi itu ekonomi kamu nggak bisa menentukan apapun. Kau jajal bisnis neng Korea Utara, wis di bom nuklir kowe. Nggak oleh. Yang boleh berbisnis itu negara. Si bisnis negaramu, kowe ora oleh bisnis. Tapi kowe mangan dipenuhi, ora oleh mengkritik. Ya ngono ya. Negara liberal sebaliknya. Kamu makan cari sendiri tapi karena atas dasar kebebasan individu. Nah, kalau negara komunis enggak. Nah, itu negara bedanya ya. Kalau negara sosialis dia agak ngawang-ngawang, Mas. Saya punya teman sosialis itu ngomongnya agak ngawang-ngawang wis rodok gendeng. Beda komunis dan sosialis itu beda ya. Ini pengen bedanya apa ya? Kita diskusi lebih panjang di situ ya, bukan terlalu panjang nanti. Nah, itu negara komunis kayak gitu. Nah, beda dengan negara fasisme. Negara fasisme itu lebih mengendaki masyarakat itu patuh, sama. Dan biasanya itu negara fasis itu ditandai dengan industrialisasi. Misalnya yang pernah fasis itu Jerman. Jerman itu negara dengan waktu itu dengan industri besi paling bagus. Makanya sampai sekarang kalau mau cari produk-produk besi ya untuk teknik bagus ya di Jerman. BMW itu Jerman, Audi itu Jerman, mobilnya bagus-bagus. Harganya meskipun mahal-mahal, tapi memang dari mereka itu teknik teknik pembuatan besinya itu sudah bagus. Jepang pun belajar ke Jerman loh. Dulu lewat namanya restorasi Meiji. Jadi kaisar Jepang itu pecinta sains, orang-orangnya disekolahkan ke Jerman semua untuk belajar buat mobil. Nah, kalau Jerman kan Jerman Jepang itu beda prinsip. Nah, Jepang ini gawenya cepat ya, mobilnya pirang tahun kudu ganti. Nah, Jerman enggak. Mobilnya awet-awet. Nah, BMW itu harganya mahal ya. Aku krungu suara mobilnya wis pengen tuku ya. Nalpotnya suaranya enak banget loh. Di rumahnya loh ya tadi. Sing sak miliar kan loh. Knalpotnya di rumahnya enak banget. Pak. Nanti kering tuh enak ya.
Nah, itu model-model negara fasis itu biasanya kayak gitu. Hampir sama dengan komunis, tapi biasanya lebih ada kepatuhan masyarakat. Jadi fasisme itu lebih gimana masyarakat itu patuh dan seragam. Karena gampangannya itu negara pabrik. Dan biasanya ada tujuannya itu penghapusan ras. Ya, jadi menghapuskan ras. Jadi dulu ya, pengadilan Nuremberg di Nuremberg ya 1946 itu satu-satunya pengadilan yang menerapkan asas berlaku surut. Pengadilan Nuremberg itu asas berlaku surut. Karena gini, aturan di Jerman waktu itu untuk menghapuskan orang Yahudi itu disahkan. Jadi perwira-perwira Jerman yang kemudian mengeksekusi para Yahudi itu benar menurut hukum. Makanya pengadilan Nuremberg bingung. Iki dihukum dengan cara apa? Dengan cara hukum Jerman mereka nggak salah. Karena memang hukumnya seperti itu. Ya. Makanya akhirnya yang digunakan untuk mengadili para penjahat-penjahat perang itu adalah aturan yang sebelumnya. Tidak memakai aturan yang berlaku, jadi asasnya berlaku surut. Kan kita kan ada asas legalitas, asas berlaku bahwa hukum tidak boleh berlaku surut, tidak boleh berlaku ke belakang. Itu enggak. Oh maaf, yang digunakan adalah aturan yang baru. Ya, aturan yang baru. Jadi buat aturan dulu baru untuk menghukum. Dan itu baru setahu saya baru sekali itu dilakukan di pengadilan dimanapun di dunia ini. Sebelumnya kan enggak. Model-model kita kan asas legalitas. Nah, itu negara fasisme seperti itu. Dan kalau pengen fasisme ya enggak apa-apa. Ya. Jepang itu dulu model-model fasis juga. Mereka menganggap mereka 3A ya. Jepang pemimpin Asia, Jepang cahaya Asia, terus Jepang apa itu ya, ada gerakan seperti itu. Itu model-modelnya gitu. Karena Jepang menganggap dirinya itu lebih unggul daripada ras lain. Oh, ketok iki, mas-mase delok film Jepang tanpa subtitle iki, ketok iki, Praspa iki. Ya. Mas Praspa menganggap masyarakat Jepang itu lebih unggul daripada ras Indonesia. Makanya sering delok film Jepang iki, Mas Praspa. Oh iya, Pak. Jepang saya ngomong apa, Pak? Tanpa subtitle ya. Film Jepang kan akeh, Pak. Ayo, Boruto ya. Boruto orang subtitle ya. Nah, itu model-model tujuan negara yang menentukan visi negara itu dibentuk, ya. Nah, ini tujuan negara Indonesia, ya. Ada 4. Saya bahas besok aja. Aku main ngopi. Ini waktunya udah mau selesai nih. Foto, Pak. Ayo, Pak. Oke. Kudu cek, Pak. Ini tujuan negara kita di Undang-Undang Dasar ada melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, ini visi idealnya di Indonesia. Tujuan negara kayak gini, di Indonesia kayak gini. Makanya nanti hukumnya seharusnya di Indonesia materinya yang enggak jauh-jauh dari ini. Saya bahas ini minggu depan aja. Nah, ini udah mau selesai. Oke, terakhir ada pertanyaan enggak? Fasisme. Ada pertanyaan orang tentang tugas apa tentang materi mau? Pak, saya mau tanya, Pak. Nah, iya, Mas. Tadi kan yang fasisme itu loh. Itu kan lebih ditujukan kepada kepatuhan warganya sih, Pak. Apa kebutuhan warganya juga dicukupi apa enggak, Pak? Setahu saya di Hitler enggak dicukupi. Tetap cari sendiri. Untuk ekonomi ya, saya enggak lihat. Tapi kemungkinan sih nyari sendiri. Karena orang fasisme itu sangat benci komunis dan sangat benci orang liberal. Karena nganggapnya gini, orang fasis dasar pemikirannya itu romantik. Romantik itu mengenang masa lalu, ya. Jadi pengennya masa lalu itu hadir di masa ini, itu romantik. Jadi yang kalian merasa romantis itu ya artinya terkenang dengan dia, ya misalnya gitu ya, itu romantis. Istilah romantis itu seperti itu. Nah, orang romantik itu berpikirnya itu model-model berpikir lebih ke perasaan. Nah, orang liberal sama orang komunis itu berpikirnya ke rasional. Jadi secara pemikiran itu berbeda. Ya, Hitler itu menganggap saya itu kerajaan ketiga Jerman. Third Reich istilahnya. Jadi kerajaan pertama itu siapa saya agak lupa. Terus abad kedua kerajaan kedua saya agak
tahun 1000-an ya, pertama tahun 600-an, tahun 1000, dan Hitler itu menganggap saya kerajaan ketiga. Itu kan nggak ada dasarnya. Coba dasar rasisme itu apa? Nggak ada. Dasar rasional, dasar rasisme itu dirasionalkan itu apa? Nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada. Termasuk dasar tentang kecantikan. Apa dasar wanita cantik dan pria ganteng itu apa? Itu kan sebenarnya dasarnya orang Barat. Relatif sih, Pak. Nek cantik itu, Relatif sih, Pak. menurut orang Barat ya, ini standar sekarang ya. Standar cantik itu adalah tinggi, rambutnya panjang, lurus, blondi, bisa kan? Mancung, kulitnya putih. Nah, itu putih utama, kulitnya putih, ya kan? Nggak ada jerawat. Nah, itu definisi cantik kayak gitu. Ada Pak definisi cantik sama ganteng itu ada Pak. Ya itu Bentuk kayak gitu. kreatif. Itu dibentuk oleh ya itu sebenarnya model-model rasis sih kayak gitu sih. Ya orang-orang kayak mama-mama di Papua yang kulit rambutnya keriting itu kan, kulitnya hitam, nggak kan pernah dibilang cantik sama kita. Karena kita sudah itu kemasukan model kampanye rasisme seperti itu. Iklan sabun wae, modelnya mesti putih. Yora. Iya. Iya. Oh no. Iklan sabun buah salo saya mungkin. Nanti timnas U23 main ya. Belok ya. Oh, iya Pak. Oke, itu dari saya, nggak ada pertanyaan lain. Kalau untuk kebutuhan ekonominya kayaknya sih nggak dibutuhin, Mas. Tetap nyari sendiri. Oke. Ya, ada pertanyaan lain? Cukup ya? Ampun, Pak. Ya, Cukup, Pak. Oke, cukup dari saya. Tapat ini sih. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, satu lagi. Besok minggu depan kameranya mulai di-on semua, ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Toleransi lah. Pak. Mungkin ada Ya, yang Baik, Pak. depan wajib, kalau enggak saya remove. Mantap. Oke. Terima kasih. Mantap.